Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wal muhtaramin, ibu-ibu pengajian, bunda-bunda solihah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberi panjang umur dalam keadaan barokah, sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah. Allah kabulkan semua doa dan permohonannya. Yang ingin mempunyai keturunan, Allah semoga berikan keturunan yang soleh, yang Allah semoga jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga diberi istiqomah melaksanakan ibadah sampai di akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang terucap dari hati dan lidahnya adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan untuk kajian di pagi hari ini. Yang kelima ya sekarang ya, keempat. 3 udah ya. Ketiga, keempat sekarang teh. Keempat ya. Ya, terakhir yang ketiga. Nah. Baik, direview sedikit bahwasanya Badul Hukama mengatakan bahwasanya aku berpikir merenung dari arah mana setan mengganggu dan menggoda manusia. Ternyata setelah merenung, setan itu masuk untuk mengganggu, menerobos pertahanan manusia itu melalui 10 hal, 10 pintu. Yang pertama, masuk dari sisi al-hirsu ataupun ambisi urusan duniawi dan suudon. Maka kemudian aku pun menghadapinya, melawannya dengan keyakinan kepada Allah dan perasaan qanaah, merasa cukup dengan pemberian dari Allah. Ini berdasarkan kepada firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang kedua, pintu masuknya setan dari sisi banyak keinginan. Dari sisi banyak keinginan, maka dilawan dengan kekhawatiran apa? Takut mati mendadak. Takut mati mendadak. Berdasarkan hadis firman Allah dalam surat Luqman, Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Seseorang tidak tahu dia akan mati di mana. Yang ketiga, nadzartu fa idzan wa ya'ti min qabli rohah. Yang ketiga, setan itu masuk dari sisi apa? Dari pintu mana? Rohah. Rohah itu pengen enak-enakan gitu, senang-senang, thalabun nikmat, mencari kenikmatan. Maka dihadapi dengan keyakinan bahwasanya nikmat itu akan hilang dan semua nikmat itu akan ada hisabannya. Apapun nikmat. Jadi kalau seumpamanya kita menginginkan sesuatu, ingin enak-enakan, ingat yang akan kita dapatkan itu harus kita perhitungkan. Pengen umpamanya. Saya pengen mobil umpamanya. Saya belum punya mobil Pajero umpamanya. Mobil saya kok Avanza aja dari dulu. Loh, pengen atuh Pajero gitu. Orang-orang biar agak legaan dikit lah, biar agak gagah dikit. Nah, ketika kita ingin Pajero, ingin yang lebih nyaman, maka persiapkan dalam hati bahwasanya saya akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang mobil Pajero itu. Dari mana saya dapatkan dan akan digunakan untuk apa? Kalau kita punya mobilnya, punya kendaraannya untuk gaya-gayaan, untuk gagah-gagahan, ini berarti kita di jalan setan. Allah enggak ridho. Kalau kita untuk gaya-gayaan. Makanya kan mencari rezeki itu kan
Mencari rezeki itu kan sesuai dengan niat. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya ada seorang lelaki pada zaman Rasulullah, ada seorang lelaki berperawakan kekar, kuat, dia lewat. Setiap pagi dia berangkat pergi dari rumahnya, berangkat untuk bekerja. Dia rajin kerja, mecahin batu, nyari kayu, pokoknya dia kerja, terus kerja. Nah, kemudian ketika pas lewat kepada para sahabat pada komen, seandainya dia gunakan kekuatannya untuk jihad fisabilillah, untuk berperang membela agama Allah, maka itu bagus untuk dia. Ini kok dipakai kerja aja. Tenaganya dipakai kerja aja. Mendengar hal itu, didengar oleh Rasulullah. Langsung dikomen oleh Rasulullah bahwasanya, barang siapa, mansa'a, barang siapa yang keluar dari rumah bekerja mencari rizki untuk membiayai kedua orang tuanya, maka dia berjalannya fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah sama dengan orang yang jihad di jalan Allah. Barang siapa yang keluar rumah untuk membiayai istri dan anak-anaknya, tanggungannya, maka dia juga kerjanya fi sabilillah, dia sedang berada di jalan Allah, dia sedang bersama dengan orang yang berperang membela agama Allah. Waman kharaja, barang siapa yang keluar dari rumah untuk bekerja, mencari nafkah, mencari harta untuk dirinya sendiri, untuk dirinya pribadi, mencukupinya dirinya pribadi, supaya dia tidak minta-minta kepada orang lain, supaya dia tidak berharap dikasih oleh orang lain, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama dengan orang yang sedang membela agama Allah. Waman kharaja tafakhuran wa takathuran, dan barang siapa yang keluar dari rumah, bekerja, mencari harta, untuk takatsur, untuk menumpuk-numpuk harta, untuk berlomba-lomba mencari harta, supaya dia dianggap sebagai orang sukses, supaya dia dihargai oleh orang lain, karena orang kan mungkin ada persepsi di masyarakat, kalau orang kaya itu lebih dihargai daripada orang miskin. Ingin dihargai oleh orang lain, ingin bahwa disebut sebagai orang yang sukses, fahuwa fi sabilit toghut, maka berjalannya dia, bekerjanya dia sedang berada di jalan syaitan. Maka orang kerja, jangan kita pandang sama mereka. Orang kerja itu kerja ke pasar, ke kantor, ke ladang, ke sawah, itu mungkin berangkatnya sama, kerjanya sama, tapi di pandangan Allah berbeda nilainya, sesuai dengan niat dia kerja untuk apa. Gitu. Maka ingat, kalau kita menginginkan sesuatu, ingat, siapkan bahwa apa yang kita inginkan itu, apa yang kita dapatkan itu, demi Allah akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dari mana dia peroleh dan digunakan untuk apa. Niatnya juga untuk apa. Maka tanyakan ke diri kita sendiri masing-masing, kalau kita mau beli ini, mau beli itu, pengen ini, pengen itu, siapkan. Sudah siapkah kita ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya, dari mana kau itu? Untuk apa kau gunakan itu? Karena kalau harta itu dua, dari mana dan dihabiskan, digunakan untuk apa? Baik, untuk yang selanjutnya, yang nomor 4, warabi nadhartu fa idzan huwa ya'ti min babil ujub. Aku memandang bahwasanya setan itu masuk menerobos manusia, mengganggu manusia, menggoda manusia dari pintu ujub. Setan itu masuk dari pintu ujub. Ujub itu apa? Ujub itu bangga. Berbangga-bangga, bangga dengan diri sendiri, bangga dengan kemampuan sendiri. Baik bangga urusan harta ataupun bangga urusan ibadah. Ini yang akan kita fokus ada sekarang itu adalah ibadah, urusan ibadah. Ini ujub. Umpamanya kita melaksanakan, kita udah bisa istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Ada bangga di dalam hati kita. Bangga, oh saya nih, berkat saya rajin ke pengajian, berkat saya latihan, akhirnya saya bisa rajin melaksanakan tahajud umpamanya. Ujub, bangga, kagum dengan prestasi sendiri.
Nah, itu adalah ujub. Nah, hati-hati dengan ujub ini. Karena ujub ini akan menghabiskan harta, akan menghabiskan amal sebagaimana sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Ini ujub. Sama dengan hasud juga nanti. Makanya disebutkan bahwasanya salatu mulikat syuhun muto wa hawan mutba wa ijabul mar'i bi nafsih. Kata Rasul bersabda, salatun muhlikat. Ada 3 hal yang sangat membinasakan seseorang. Ada 3 hal yang sangat membinasakan seseorang. Yang pertama, syuhun muto, kekikiran yang selalu ditaati. Kikir, sayang kalau mau ngasih orang, mikir-mikir. Kalau setiap akan ngasih orang, akan infak, akan sedekah, ada proyek akhirat umpamanya, bisa kita untuk bersedekah, tapi mikir 2 kali. Kayak nanti dulu kayak ini bagusnya gimana ya? Kasih jangan. Akhirnya tumbuh kekikirannya itu, perasaan sayangnya itu. Jangan deh. Itu namanya syuhun muto. Kekikiran yang ditaati, kekikiran yang diikuti. Ini sangat membinasakan kepada seorang. Yang kedua, wahawan mutba. Kemauan atau hawa nafsu yang selalu diikuti. Apa-apa keinginan harus terpenuhi. Apa-apa keinginan harus terpenuhi. Setiap kita ingin harus terpenuhi. Ingin kasur empuk harus terpenuhi. Ingin umpamanya makanan yang enak harus terpenuhi. Wajar kita mempunyai keinginan. Ingin punya ini, ingin punya ini, umpamanya. Tapi enggak mesti semua yang kita inginkan itu harus dipenuhi, enggak mesti. Lihat dulu sisi positif dan negatifnya. Lihat dulu sisi positif dan negatifnya. Jangan karena jadi sama dengan umpamanya kita tuh punya penyakit emah ya. Kita tuh punya penyakit emah. Tapi kita senang pedas. Kita senang saus. Kita senang mata karena penyakit mata apa ya? Kopi ya, kopi. Oh, senang kopi. Ngerokok, umpamanya ngerokok. Ini. Kira-kira orang kalau ngerokok itu, ngerokoknya karena Allah atau karena nafsu? Karena Allah apa karena keinginan? Karena keinginan ya. Kadang ada orang yang, saya mau merokoknya karena Allah, umpamanya. Ada yang suka begitu. Saya mah kalau sambil ngerokok, ngaji rajin, umpamanya. Kalau habis ngerokok, semangat karena ngaji, umpamanya. Gitu. Nah, itu mah alasan saja, itu alibi saja. Jadi hawa nafsu. Setiap keinginan itu enggak mesti kita taati, enggak mesti kita terpenuhi ya. Gitu. Karena yang harus kita ingat bahwasanya di dunia ini tidak ada kenikmatan yang hakiki. Dunia ini tidak ada kelezatan yang hakiki. Kelezatan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki itu adanya di surga. Di dunia nggak ada. Coba yang paling kita senangi apa? Kalau makanan, Ibu ada yang hobi makanan apa kira-kira di sini? Bakso ya? Bakso atau seblak. Umpamanya Bunda senangnya bakso. Tiap hari makan bakso. Pagi makan bakso. Siang bakso lagi. Sore bakso lagi. Besok pagi bakso lagi. Sabulan bakso sehari 3 kali kira-kira ongkek ente. Ongkek. Bosen. Bisa-bisa trauma. Malah hayang-hayang deui karena bakso. Gitu. Ada yang senangnya, hobinya seblak. Seblak sehah ya, seblak lada. Pagi-pagi seblak, siang seblak, sore seblak. Tiap pengen terus seblak. Walaupun seblak dianggap sebagai makanan yang paling enak, tapi kalau terus-terusan, bosen. Ada malal, ada bosen. Gitu. Beda dengan di surga. Kalau di surga nggak ada bosen. Di surga nggak ada bosen. Makanan, makan korma di surga. Coba deh, jangan korma. Korma mah biasa ya kalau di surga. Kalau di surga ada seblak ya, seblak di surga.
Tapi seblak surga itu bukan kayak seblak kita. Seblak di dunia mah matak nyeri beteng. Kalau terlalu banyak cabainya. Kalau seblak di surga, mau cabainya berapapun nggak bakalan sakit perut. Nggak bakalan. Ya Allah, pengen seblak yang lada. Ya Allah, umpamanya gitu. Minta silakan. Ujuk-ujuk torojol tukang seblak. Ibu, ini mah enggak seblaknya. Alhamdulillah. Jadi di surga mah, begitu kita ngegerentes pengen, datang. Ya Allah, saya pengen seblak, tapi seblaknya seblak yang si ibu yang di sana teh ya Allah, gitu umpamanya. Torojol be si ibu yang itu. Ngasih kepada kita. Jadi kalau di surga nggak ada bosen, nggak ada jemu, nggak ada jenuh, nggak ada. Dan nggak ada sakit kalau di surga. Yang kedua, wahawan mutba. Nggak mesti setiap keinginan itu harus terpenuhi. Pikir dulu, pikir dulu, pikir dulu. Ya Allah, saya pengen baju. Ya Allah, baju kayaknya bagus tuh baju. Pengen baju, pengen gamis. Nah, kemudian ketika kita mau beli, pikir dulu manfaat dan madorotnya, maslahat dan madorotnya. Kita pikir dulu. Kita pikir kalau saya beli gamis ini, nanti kira-kira ini udah banyak nih gamis. Di rumah udah ada gamis yang udah 3 bulan nggak dipakai. Sok aya teu pakaian di rumah anu sudah 3 bulan nggak dipakai-pakai. Ada ya? Ada ya. Atau bahkan 6 bulan nggak dipakai. Ada? Ada ya. Itu ngapain itu? Emang itu nggak ada hisabannya itu? Nggak ada hisabannya itu. Dimanfaatin kagak, disedekahin juga kagak, dipakai juga kagak. Minimal pakai lap kalau nggak dipakai. Kalau nggak dimanfaatin, daripada digantung aja, lumayan pakai lap, manfaat. Ya. Tapi kan sayang, masa gamis mahal dipakai lap, ya pakai atuh. Tapi kan saya kan pengen yang ini, ya sedekahkan atuh, ya kasihkan kepada orang lain. Jangan sampai ada sesuatu yang akan menjadi fitnah untuk kita. Makanya pikir, kalau saya beli yang ini, maka yang mana yang akan saya keluarkan? Yang mana yang akan saya sedekahkan? Gitu. Jadi siap-siap dulu. Jangan sampai ada pakaian yang 6 bulan nggak dipakai sama sekali. Atau bahkan setahun nggak dipakai sama sekali. Makanya jangan itu pakai histori-historian, nggak usah. Nggak ada dalam Islam histori-historian. Ini kan sejarah, ini baju dikasih dari suami saya waktu akad nikah, ini teh. Ya Allah, semenjak akad nikah sampai sekarang masih disimpan. Kan udah beda ukurannya juga ya. Udah beda ya. Ya. Sebetulnya boleh saja, asalkan ada kemanfaatan. Cuman kita berpikirnya kalau untuk anak kita kan masih lama ya, anak kita masih lama. Kemudian mode juga udah berbeda, gitu. Masa anak kita mau dikasih baju yang jadul gitu ya, gitu. Satu masalahnya gitu. Yang kedua masalahnya kalau bisa kita manfaatin sekarang. Nanti untuk anak Allah ganti dengan yang lebih baik. Gitu. Yang buat anak mah jangan yang bekas kita, nanti ganti yang lebih baik. Karena apa? Setiap yang kita keluarkan demi Allah, Allah ganti. Yakin Allah ganti. Gitu. Jadi kalau seumpamanya kita, yang ini buat anak, nanti rezekinya ditutup oleh Allah. Rezekinya ditutup oleh Allah. Ya udah yang itu aja, kamu tawakalnya ke baju yang itu. Gitu. Tenang, punya baju bekas mama, gitu. Makanya nggak dikasih rezeki untuk beli baju baru nantinya, gitu. Makanya udah keluarin aja. Ini saya kemarin pisan ini, udah bongkaran baju-baju, sarung. Saya mau bawa sarung itu bawa ke masjid. Pas mau ke masjid, di masjid mau kemanain, Mang? Ke masjidin. Ulah ke masjidin. Iya mah. Ini untuk saya. Ternyata banyak yang mau. Habis yang kita nggak pakai, yang kita kadang-kadang kita berpikir ya, mau dikasihin ke siapa atuh? Gitu. Mau dikasihin ke siapa?
ternyata di luar itu banyak orang yang sangat membutuhkan. Yang kata kita sepele, yang bagi mereka berharga. Demi Allah, itu sangat bermanfaat. Daripada menghiasi lemari. Daripada menghiasi lemari, itu akan menjadi hisaban untuk kita. Jadi, mending di itu aja, dikasihkan aja ya. Gitu. Jangan sampai udah 2 tahun, itu baju pernikahan, udah 2 tahun, gitu disimpan aja untuk kenang-kenangan. Udah nggak usah kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan. Kemudian yang ketiga, perkara yang membinasakan seseorang itu adalah wa ijabul mar'i binafsih. Kekaguman seseorang dengan dirinya sendiri. Kagum dengan dirinya sendiri. Ya, ujub. Jadi ujub tadi. Itu 3 hal yang sangat membinasakan ya, yang sangat membinasakan. Makanya dalam salah satu riwayat disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Sahabat yang sangat soleh, Abdullah bin Umar. Kemudian orang ini berkata bahwasanya, wahai orang terbaik, anak dari orang yang terbaik. Berkata kepada Allah, wahai orang terbaik, anak dari orang yang terbaik. Maka Abdullah bin Umar mendengar itu, dia berkata bahwasanya, aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Dan aku bukan anak dari orang yang terbaik di antara kalian. Tapi aku hanyalah seorang hamba Allah yang selalu berharap dan merasa takut kepada Allah. Demi Allah, kalau kalian senantiasa bersikap seperti itu terhadap seseorang, justru kalian akan membuatnya binasa. Kalau orang terlalu sering memuji kepada orang, itu membinasakan. Orang akan terbuai. Jadi kalau sebenarnya kita ada orang yang muji terus ke kita, terlalu sering memuji, akan tumbuh rasa sombong, akan tumbuh rasa kagum terhadap diri kita sendiri. Si ibu mah, subhanallah, ibadahnya. Si ibu mah, subhanallah, pakaiannya itu selalu rapi, selalu pantas, enak kalau dilihat. Kagum terhadap dirinya sendiri. Kagum. Gitu. Si ibu mah udah istiqomah ya, ke pengajian, di As-Sakinah datang, di Syiarul Islam datang, di majelis taklim yang lain datang. Setiap saya ke masjid taklim, tidak ada saya pergi ke masjid taklim kecuali si ibu ini pasti ada, antum pasti ada di sini umpamanya. Lama-lama tumbuh ujub, kagum di hati kita. Kalau udah tumbuh ujub, maka hati-hati, itu akan membinasakan kepada kita. Akan hilang pahala-pahala kita. Makanya kita itu butuh dikritik. Kita tuh butuh dikritik oleh orang lain. Kadang-kadang butuh dihina oleh orang lain. Untuk apa? Untuk bermuhasabah. Enggak ada orang yang sempurna, enggak ada. Makanya jangan sakit hati kalau dihina sama orang lain. Jangan sakit hati. Itu cara Allah menyembuhkan kita. Menyembuhkan penyakit ujub kita supaya kita enggak ujub, enggak kagum dengan diri sendiri. Enggak merasa diri itu sudah baik. Gitu. Allah sayang kalau ada orang yang mengkritik kita, kalau ada orang yang menyakiti kita, itu jadikan itu sebagai pil pahit yang akan mengobati daripada penyakit-penyakit kita, terutama penyakit hati. Makanya kan ciri orang yang ikhlas dalam beramalnya itu, dia ketika disanjung dan dihina sama. Disanjung dan dihina sama. Baca Quran, umumnya baca Quran. Habis baca Quran, kemudian ada orang yang, Masya Allah, si ibu ini baca Qurannya bagus, indah. Seneng saya dengarnya. Adem kalau si ibu sudah ngaji. Kayak gitu. Tartil, enak dibacanya. Biasa aja. Gitu. Kemudian ada orang yang begitu kita ngaji, Bu, itu tuh salah. Ibu tuh kalau salah tuh, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Ibu harus belajar lagi. Belajar lagi. Ini karena kalau Quran itu kita nggak belajar, kita baca Quran tanpa mendapatkan bimbingan dari guru, itu Quran itu akan menjadi laknat. Itu tuh banyak yang salah ibu tuh yang tadi baca surat ini tuh banyak yang salah gitu umpamanya dikritik seperti itu. Itu kira-kira biasa aja perasaan apa bakhak di hati. Sama enggak perasaan kita ketika disanjung, kita baca Quran disanjung oleh orang. Kita baca Quran dikritik oleh orang, sama enggak perasaan kita? Kalau beda berarti belum ikhlas. Kalau beda berarti belum ikhlas. Kalau kita lagi
kita sedekah atau kita ibadah, kita baca Quran umpamanya. Ada orang yang lewat, orang itu orang umpamanya, kalau anak muda mah calon mertua lah umpamanya, atau pacar lah umpamanya, orang yang kita kagumi, Orang yang kita kagumi lewat. Itu baca Quran, kita lagi baca Quran, Al-Waqiah ya. Kita lagi baca Quran Al-Waqiah kayak tadi. Ada pas lewat kemudian ikut dengerin orang yang kita kagumi. Yang kita pengen meminang dia umpamanya. Nah, itu kira-kira perasaan masih angger apa ada dorongan untuk harus diperbaiki karena ada dia? Kalau seumpamanya ketika ada dia kemudian perasaan kita berubah, harus dibagus-bagusin nih. Harus dibagus-bagusin karena ada dia nih. Gitu. Maka hati-hati. Jadi ketika ada orang yang kita kagumi, kemudian datang mendengarkan, dengan ketika kita ngaji, kemudian ada kambing ikut nongkrong di situ dengerin bacaan kita. Harus sama. Orang yang kita kagumi dengan bacaan kita dengarkan oleh orang yang kita kagumi, dengan bacaan Quran yang kita dengarkan oleh kambing, itu harus sama. Jadi harus gini, ketika ada orang yang kita kagumi lewat, kita lagi baca Quran. Dengan ketika kita baca Quran, ada ayam ngelangkung, harus sama ya. Jadi ketika kita baca Quran, kemudian ada ayam lewat umpamanya, itu perasaan kita berubah apa enggak? Enggak ya, biasa-biasa aja. Gitu. Biasa-biasa aja, ada ayam lewat, biasa aja. Ada kambing lewat, biasa aja. Gitu. Ada sapi lewat, biasa aja. Enggak ada ngerubah kepada hati kita. Begitu pula ketika ada orang yang kita kagumi, ada orang yang kepala bagian kita, dunungan kita umpamanya lewat, ya biasa-biasa aja, seperti biasa-biasa aja perasaan kita ketika ada kambing lewat. Gitu. Kemudian di dalam masalah ujub ini, ada seorang soleh mengatakan Al-Mutarif bin Abdullah rahimahullah berkata bahwasanya, saya tidur lelap semalaman. Kemudian ketika saya bangun subuh, saya enggak qiyamul lail, saya enggak tahajud. Semalaman saya tidur lelap. Begitu subuh saya bangun, saya nyesel. Kenapa saya tadi malam enggak sholat tahajud? Saya nyesel. Itu lebih baik, lebih aku sukai daripada saya melaksanakan sholat malam semalaman, kemudian di pagi hari saya kagum dengan sholat yang saya lakukan. Semalam enggak tahajud, kesiangan. Kan orang yang sudah biasa tahajud, kemudian kesiangan, nyesel, hanjaka. Seperti ada yang hilang itu. Timbul nyesel karena tidak tahajud. Itu lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada saya melaksanakan sholat malam, di pagi hari saya bangga malam habis melaksanakan tahajud. Hati-hati. Ini pintu setan ya. Ujub ini pintu setan. Kemudian, itu bab ujub. Maka penyakit ujub ini saya lawan, faqabaltu bil minnah wa khaufil aqibah. Maka saya lawan penyakit ujub ini dengan bil minnah, dengan bahwasanya saya bisa ibadah, saya bisa melaksanakan kebaikan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khauful aqibah, kalau saya ujub, saya takut dengan akibatnya. Akibatnya apa kalau ujub? Amalnya akan hangus, akan habis amalnya. Sebesar apapun amal kita, kalau ada kagum pada diri kita, maka amal akan habis, akan hangus. Maka hati-hati. Udah biasa aja. Jadi kalau kita disanjung sama orang dengan kita disanjung sama kambing, harus sama perasaan kita. Jangan ada kemudian kekaguman lah dalam diri kita. Nanti ada empat hal yang bagaimana supaya kita terhindar dari sifat ujub.
Dan kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu yang kelima. Yang kelima, wal khamis, ra'aituhu ya'ti min babil istighfaf bil ikhwan wa qillati hirmatihim faqabaltuhu bi ma'rifati haqqihim wa hurmatihim. Yang kelima, setan itu ternyata masuk dari pintu istighfaf bil ikhwan, meremehkan, merendahkan orang lain. Merendahkan ikhwan, sesama muslim. Merendahkan orang lain. Wa qillati hurmatihim, dan kurang memuliakan kepada orang lain. Kurang respek kepada orang lain. Jadi kita sesama muslim itu harus respek, harus memuliakan sesama saudara, sesama muslim. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Maka kemudian saya lawan dengan faqabaltu bi ma'rifati haqqihim. Saya lawan dengan mengetahui hak-hak orang muslim. Saya lawan dengan bahwasanya setiap muslim, saudara kita sesama muslim, mereka memiliki hak. Mereka memiliki hak atas asas kita. Yang mana kalau kita tidak memberikan hak itu, kita akan dituntut oleh mereka. Makanya sampai Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah mengatakan bahwasanya hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Jadi hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Jadi artinya orang lain yang sesama muslim mempunyai 6 hak atas kita. Kita berkewajiban untuk memberikannya 6 hal itu kepada siapapun orang muslim. Ini muslim semuanya. Jadi kalau muslim itu mau orang manapun, itu yang penting dia syahadatnya sama, sholatnya sama, dia iman kepada Allah, maka itu muslim. Dia punya 6 hak atas kita. Apa hak muslim atas muslim yang lain? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Ketika engkau bertemu dengan sesama muslim, berikanlah salam. Setiap bertemu dengan sesama muslim, ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Sesama muslim. Artinya kalau dengan orang yang non muslim, jangan ngasih salam. Haram. Karena salam itu doa. Penghormatan dan doa, semoga keselamatan untukmu. Jadi kalau kepada selain muslim, itu haram kita mengucapkan salam. Bahkan menjawab salam mereka kita haram. Kita punya teman non muslim, kita punya teman noni gitu. Non mus ya, jangan noni. Non mus. Nonis ya, nonis. Nonis. Kita punya teman nonis. Udah akrab gitu, udah akrab. Telepon. Assalamualaikum Bu Haji, umpamanya. Kan suka ada ya, nonis kepada kita ya, Assalamualaikum Bu Haji. Haram kita jawab, Waalaikumsalam, haram. Jangan dijawab, oh iya Ci, ada apa? Oh iya Bu, ada apa? Gitu. Gimana kabarnya? Baik nggak? Kalau tanya kabar silahkan. Bagus kalau tanya kabar. Kalau dengan nonis pun silahkan tanya kabar. Nonis pun sama mempunyai hak atas kita. Kalau dia sakit kita tengok, dia kelaparan kita kasih makan. Itu pahala buat kita. Memberi makan kepada orang yang non-muslim. Kalau kebaikan itu tidak dihalangi dengan akidah. Jadi kebaikan tidak dihalangi dengan akidah. Orang kafir mati, kita urus jenazahnya, kita urus gitu. Jenazahnya sesuai dengan hukum. Tapi kalau salam, kalau doa jangan. Kalau ada orang yang Assalamualaikum ke rumah kita nggak tahu itu. Begitu kita jawab Waalaikumsalam, begitu keluar ternyata nonis. Nah, ya udah nggak apa-apa, itu mah kan nggak sengaja. Nggak sengaja, nggak tahu ya. Kalau nggak tahu mah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makanya apalagi sekarang udah Desember nih. Di mana sekarang itu ada, dulu mah nggak ada perdebatan ya. Dulu mah nggak ada perdebatan masalah mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Bukan mengucapkan salam, mengucapkan selamat hari Natal gitu. Nah, saya jelaskan aja selamat hari Natal. Itu bagaimana? Mengucapkan selamat hari Natal. Hari Natal itu adalah peribadatan mereka, hari raya mereka.
Hari raya mereka, hari rayanya yang disebutkan kalau nggak salah itu hari kelahirannya Tuhan mereka, Yesus. Yesus. Nah, makanya kita sebagai orang Muslim, karena itu adalah hari rayanya, hari raya mereka, kita haram untuk mengucapkan selamat. Artinya kita mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan mereka. Berarti kita mengakui dengan Tuhan mereka. Makanya nggak boleh, haram. Sampai Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatawi beliau mengatakan haram hukumnya. Haram hukumnya. Gitu. Jangan kaba-bawa lah. Jangan kaba-bawa. Yang pertama, hak muslim atas muslim yang lain itu adalah kalau bertemu dengan sama muslim maka ucapkanlah salam. Dan ingat, salam ini disebutkan bahwasanya ketika seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum, maka dia mendapatkan, kata Nabi, falahu ashrun, dia mendapatkan 10 kebaikan. Kalau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi falahu ishrun, dia akan mendapatkan 20 kebaikan. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Begitupun jawabnya. Jawabnya kalau kita menjawab salam, ada panduan dari Allah. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika engkau dikasih satu penghormatan, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik, atau kalau tidak minimal sama. Jadi kalau ada orang ngucapin salam kepada kita, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Gitu. Maka kita mendapatkan 20, dia dapat 10, kita dapat 20. Kalau ada orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga engkau selamat, mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan berkah dari Allah. Kalau ada orang yang mengucapin salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Sama tuh. Iya kan, kita yang ingin yang lebih baik. Apa yang lebih baiknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Dan mendapatkan magfirah. Gitu. Atau boleh waridwanuh, mendapatkan keridhaan. Boleh waridwanuh wa magfiratuh, boleh. Pokoknya embohan. Itu anjuran Nabi seperti itu. Anjuran Nabi seperti itu. Jadi Nabi kalau dikasih sesuatu oleh orang lain, Nabi pasti balas. Dan biasanya Nabi membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Makanya itu anjuran. Bukan hanya salam aja. Termasuk kalau kita umpamanya dikasih oleh tetangga kita dikasih bakso 1 mangkok umpamanya. Maka balas. Nanti besok kirim bakso 2 mangkok kepada dia. Gitu. Ya. Gitu. Kalau kita dikasih umpamanya seblak 1 bungkus, kita balas dengan martabak atau ya jangan seblak lagi. Gitu. Jadi dengan yang lebih baik. Nah, sekarang kalau seumpamanya kita, nah tadi kan udah jadi kita itu wajib menjawab salam. Tapi kalau umpamanya ada orang non-muslim yang mengucapkan salam kepada kita, tadi kan haram menjawabnya. Kalau kita umpamanya ada perasaan nggak enak, tapi nggak enak nggak dijawab umpamanya, soalnya itu perasaan nggak enak. Sebetulnya nggak usah nggak enak ya. Tapi suka ada orang yang merasa nggak enak. Kalau nggak dijawab nggak enak. Nah, kalau umpamanya kita harus jawab, umpamanya ada orang kafir, apapun itu agamanya, kalau dalam Islam itu, selain Islam itu namanya kafir. Mau Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi, Nasrani, kemudian Hindu, Buddha, sama. Kafir namanya. Kafir itu artinya orang yang tertutup dari hidayah. Itu bahasa halus. Kafir itu bahasa halus. Tertutup hidayah. Bukan orang sesat, bukan orang celaka, bukan, tertutup hidayah. Kafir. Nah, makanya kalau umpamanya ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita nggak enak kalau nggak jawab. Kita harus jawab, maka jawablah. Kalau umpamanya dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam. Jawabnya waalaikumsalam. Jadi jangan salam, tapi waalaikumsalam. Itu. Bagimu sam. Sam itu apa?
Hah? Racun ya. Sam itu racun atau kecelakaan. Itu sam. Artinya kita nggak mendoakan kebaikan. Nabi sendiri sudah Nabi sendiri sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala satu ketika Nabi ingin datang ke kuburannya Abu Thalib. Abu Thalib kan dalam satu riwayat disebutkan wafatnya dalam keadaan enggak muslim. Walaupun nanti dalam riwayat lain ada keterangan lain lah. Kita mengikuti persepsi ini. Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum masuk Islam. Kemudian Nabi kan sayang banget kepada pamannya Abu Thalib ini. Beliau datang ke kuburannya, kemudian mengucapkan salam, mau mendoakan kepada Abu Thalib, langsung ditegur oleh Allah, la tusolli abadan, janganlah engkau menyolatkan atau mendoakan selama-lamanya kepada orang yang mati dalam keadaan kufur. Gitu. Sehingga kalau apa? Kalau datang aja mah datang kemana? Oh, nguburin, nggak apa-apa. Kalau nguburin mah nggak apa-apa. Dan memang itu kan kewajiban kita juga seorang muslim. Tapi kalau perempuan mah sebaiknya jangan ikut ke makam. Kalau perempuan mah sebaiknya jangan ikut ke makam. Nggak baik perempuan ikut ke makam. Apalagi campur dengan laki-laki perempuan. Oh, kan kalau nganterin jenazah itu kan campur laki-laki perempuan. Itu nggak boleh kalau sampai campur. Kemudian kalau berangkat ke makam pun kalau seumurnya bisa menimbulkan sambat-sambat, kesedihan yang berlebih, itu juga nggak boleh juga gitu. Jadi kita ziarah ke makam itu, niat ziarah itu kita harus tahu apa sih tujuan ziarah. Lihat hadis Nabi. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Nah, karena apa? Karena dulu mereka, orang-orang kafir, orang-orang sebelum Islam itu menganggap kuburan itu sesuatu yang keramat. Bisa memberikan ini, bisa memberikan ini. Sehingga ketika datang ke kuburan, mereka minta-minta ke kuburan. Zaman dulu. Nah, ketika Nabi melihat bahwasanya keimanan para sahabat sudah kuat, tauhidnya sudah bagus, sudah kuat, maka kata Nabi, fazuruha. Sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Karena apa? Fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Makanya kita itu dianjurkan salah satu amal yang sangat baik adalah selalu mengingat mati. Jadi di antara amal yang baik itu adalah selalu ingat mati, bahwa saya akan mati, saya akan mati, saya akan mati. Jadi karena saya akan mati, maka saya persiapkan amal untuk menghadapi kematian itu. Nah, gitu. Jadi itu kita selesaikan dulu. Hak muslim atas muslim yang lain ada berapa tadi? 6 yang pertama. Baik. Salam ya. Ya. Apa? Memberikan salam ya. Memberikan salam. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fajibhu. Ketika engkau diundang oleh sama muslim, maka penuhi undangannya. Ada walimatul khitan, ada walimatul nikah, walimatul arus umpamanya. Ada wakiroh, al-wakiroh. Wakiroh itu apa? Wakiroh itu ngundang orang untuk makan di rumah kita dalam rangka syukuran menempati rumah baru. Jadi itu sunnah. Al-wakiroh. Ketika kita habis bangun rumah, kemudian kita mau nempati rumah baru, sunnah kita ngadain walimah, masak, undang tetangga, undang saudara, datang ke rumah kita untuk makan di rumah kita. Itu namanya al-wakiroh. Itu termasuk walimah yang disunahkan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya makruh hukumnya, orang yang mampu mengadakan al-wakiroh tapi dia tidak melakukannya. Ya boleh-boleh saja, habis bangun rumah mau nempatin, udah tempatin aja. Nggak ngadain acara apa. Nggak boleh-boleh saja silahkan. Cuman kalau dia mampu untuk mengadakan walimah, wakiroh, maka makruh bagi dia. Gitu. Ketika kita diundang oleh tetangga kita, oleh saudara kita, oleh teman kita, oleh sesama muslim, untuk walimahan umpamanya, maka wajib kita datang. Kecuali ada udzur syar'i,
Kemudian yang ketiga adalah wa idza stansuhaka fansohu. Ketika ada seorang muslim minta nasihat kepadamu, maka kasih dia nasihat. Curhat kepadamu, kasih dia nasihat, kasih nasihat. Makanya dalam masalah nasihat ini, nasihat itu apa? Nasihat itu apa? Nasihat itu iradatul khair, menghendaki kebaikan untuk orang lain, itu nasihat. Jadi nasihat itu iradatul khair atau menghendaki kebaikan untuk orang lain. Udah setengah 11, nggak apa-apa ya, lanjutkan lagi, sebentar sedikit lagi. Wa idza tansuhaka fansohu, ketika minta nasihat, maka kasih dia nasihat. Saya kasih contoh, ketika orang minta nasihat. Ada gini, satu ketika ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Tahu Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud, kenal? Sahabat Nabi yang mulia, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Datang kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian dia berkata, wahai Abdullah, berikan aku nasihat yang bisa membuat hatiku tenang. Karena hari-hari ini saya dalam keadaan susah, gelisah, galau, resah, banyak masalah. Sampai makan pun tidak enak, tidur pun tidak kurang nyenyak. Karena memikirkan masalah ini. Lagi galau saya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kau dalam keadaan resah, gelisah, susah, maka harus diobati. Apa obatnya? Kau harus berkunjung dan mengunjungi kepada 3 tempat. Kalau kau dalam keadaan resah, gelisah, susah, maka kunjungilah dan berkunjunglah, rekreasilah ke 3 tempat. Apa 3 tempat itu? Bukan Bromo, bukan. Bukan ke Semeru, bukan. Ya walah hatimu untuk berkunjung dan mengunjungi orang-orang yang sedang berkumpul membaca Al-Quran. Kau ikut baca Al-Quran di situ, atau kau dengerin bacaan Al-Quran orang lain. Dalam hadis disebutkan bahwasanya wa majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, yang satu membaca, yang lain mendengarkan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka yang pertama sakinah, ketenangan. Sakinah, ketenangan, nyaman, tenang. Itu. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, tempat tersebut akan dipenuhi dengan rahmat. Allah sayang kepada orang-orang tersebut. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat. Ini hadis sahih. Di sini banyak malaikat yang mendoakan Allah maghfir, ya Allah ampunilah dosa orang ini. Dan yang keempat, wa dzakarakumullah fi man indah, Allah akan sebut-sebut nama mereka di alam malakut. Akan disebut, akan terkenal di alam malakut. Allah akan berbangga, lihat hambaku, wahai para malaikat, lihat hambaku fulan bin fulan, fulanah binti fulan, dia sedang tadarus Al-Quran, dia sedang mendengarkan bacaan Al-Quran, dia sedang khusyuk menyimak Al-Quran. Akan disebut-sebut oleh Allah. Kalau kita disebut-sebut oleh presiden umpamanya, kita bangga, senang. Kata presiden teh kemarin, umpamanya kata Bapak Gubernur, kemarin saya habis dari Bojong, saya ketemu dengan Bu Anu umpamanya. Disebut nama kita di depan media gitu, di depan media. Bukan bangga, kita senang. Ini yang nyebut bukan presiden, bukan gubernur, bupati. Yang nyebut pemilik bupati, pemilik gubernur, pemilik presiden, dan pemilik alam semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya kalau sedang hati resah, gelisah, galau, datangi orang-orang baca Quran. Ikut baca, nyimak bacaan orang lain. Yang kedua, kunjungilah orang-orang yang sedang berkumpul mendengarkan kajian-kajian agama. Ceramah-ceramah agama yang di situ hatimu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau di kajian itu hati kita diingatkan kepada Gusti Allah, zikrullah. Nah, karena apa? Karena yang biasanya yang bikin susah, yang bikin gelisah, yang bikin resah, yang bikin galau, biasanya mikirin urusan agama, mikirin urusan akhirat apa dunia? Dunia. Jarang orang, aduh ya Allah, saya susah tidur nih. Kenapa? Nanti di alam kubur saya bisa jawab apa enggak ya? Ketika ditanya, man robuki, wa man nabiyuki, siapa Tuhanmu? Allah, aduh saya sampai nggak bisa tidur ini, umpamanya. Susah. Oh, kamu kayak lagi susah gitu? Iya susah.
Kenapa emang? Saya selalu berpikir, ini ketika melewati Siratal Mustaqim, saya bisa lewat apa enggak ya? Gitu. Ibu-ibu sok mikirin gitu, Tante. Tapi bakal apa enggak ke sana? Bakal. Ibu-ibu ingat akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dalam kubur. Akan ditanya tentang apapun. Kemarin udah dicontohkan ya. Orang yang ditanya di dalam kubur, masalah naon salang ya. Masalah salang udah ditanya. Gitu. Baru segitu aja kan kita udah ngeri. Gitu. Itu dalam kubur. Berapa tahun coba kita nanti dalam kubur? Umur kita umpamanya 30 tahun lagi umpamanya umur kita. Atau 40 tahun lagi. Mati, dikubur. Berapa tahun kita di tempat yang begitu sempit. Kalau kita nggak punya amal. Gitu. Setelah itu, kiamat. Dahsyat kiamat. Setelah kiamat, mahsyar. Dikumpulkan dalam mahsyar. Ribuan tahun di alam mahsyar. Tepuguh kita. Harus kemana, bingung semuanya orang. Di mahsyar. Setelah mahsyar kemudian, ada hisab. Dihisab. Ini amal baiknya sekian. Ini amal buruknya sekian. Kemudian setelah itu dibagi catatan amal, buku catatan amal. Kita nggak tahu dari kanankah, dari kirikah kita mendapatkan. Setelah itu di mizan, ditimbang amal kita. Kita juga nggak tahu. Apakah yang lebih berat amal solehnya, apa amal jahatnya. Setelah itu nanti kita akan melewati Siratal Mustaqim, 1.500 tahun jalan melewati Siratal Mustaqim di bawah api neraka. Itu akan kita lalui. Ini bukan cerita, tapi ini adalah masa depan kita. Sukakah kita memikirkan seperti itu? Kalau kita memikirkan ke sana, demi Allah, seberat apapun urusan dunia yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, demi Allah, ringan akan terasa. Karena akan ada yang lebih berat yang akan kita lewati. Pasti, nggak bisa tidak. Setiap kita yang pertama akan menghadapi sakaratul maut. Ngeri sakaratul maut itu. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan aku, mudahkan aku ketika menghadapi sakaratul maut. Ngeri sakaratul maut. Belum lagi ada fitnah sakaratul maut. Gitu. Maka jangan pernah merasa susah dengan urusan dunia. Disakiti oleh orang, dicaci oleh orang, didolimi oleh orang. Kalau kita bandingkan dengan kesusahan di alam kubur, di akhirat, demi Allah nggak ada apa-apanya. Gitu. Sampai nanti ada orang yang di dalam kubur itu, ya Allah, andai saya dulu ketika di dunia itu diberi susah semenjak saya lahir sampai saya mati, susah terus, nggak ada senangnya, walaupun hanya satu kali, itu lebih dia sukai daripada dia mendapatkan satu kesusahan di dalam kubur. Gitu. Makanya, yang kedua adalah bawa hatimu berkunjung ke tempat orang-orang berkumpul mendengarkan ceramah agama yang di situ hatimu diingatkan kepada Allah. Yang ketiga, cari waktu yang sepi, cari tempat yang sunyi, berkholwah, berdua-duaan dengan Allah, tahajud, curhat kepada Allah, ya Allah, saya disakiti sama si fulan, ya Allah. Si fulan berbuat begini kepada saya, ya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Bimbing saya, ya Allah. Jangan sampai saya salah jalan, ya Allah. Hilangkan kebencian di hati saya, ya Allah. Minta kepada Allah. Curhat kepada Allah. Ya Allah, saya punya suami begini, ya Allah. Ya Allah, saya punya anak begini, ya Allah. Ya Allah, di pekerjaan saya begini, ya Allah. Adukan semua kepada Allah. Jadi kalau kita ngadu kepada Allah, kita punya sendal, tali sendal kita putus, sahabat itu minta berdoa kepada Allah. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, sendal saya putus, ya Allah. Minta ganti yang lebih baik, ya Allah. Gitu. Makanya kalau kita umpamanya di rumah, habis minyak umpamanya, ya Allah, minyak habis. Harganya mahal, ya Allah. Harganya naik sekarang, ya Allah. Kasih saya rezeki untuk beli minyak. Gitu. Minta kepada Allah. Coba kalau kita selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tenang hati kita. Demi Allah, hati kita tenang. Kita mah tenang punya Allah yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Hanyalah Gusti Allah. Itu. Kita lanjut. Yang keempat, wa idza atisa, ketika ada seorang muslim yang bersin, kemudian dia mengucapkan hamdalah,
Hashim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita doakan yarhamukallah kalau laki-laki yang bersinnya, yarhamukillah kalau yang bersinnya perempuan. Yarhamukillah. Yarhamukallah. Yang bersinnya balik doa, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, coba ibu-ibu bersin sekarang, coba bersin. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Kata saya, yarhamukillah. Coba balas. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu kita doakan yarhamukallah itu kalau yang bersinnya baca alhamdulillah. Kalau enggak baca alhamdulillah mah jangan didoakan, enggak usah. Di zaman Nabi ada orang bersin, didoakan. Yang satunya lagi bersin, enggak didoakan. Yang enggak didoakan ngadu kepada Rasul, ya Rasulullah, si itu mah bersin didoakan. Saya mah bersin enggak didoakan. Kata Rasulullah, kalau si itu bersin dia baca alhamdulillah, kalau ente bersin enggak baca alhamdulillah. Jadi kalau yang bersinnya enggak baca alhamdulillah mah tidak didoakan. Yang kelima, wa idza marido fa'udhu. Wa idza marido fa'udhu. Ketika ada sesama muslim sakit, maka tengok. Hak dia orang yang sakit tengok oleh kita. Kemudian yang keenam, ketika sesama muslim mati, meninggal dunia, maka urus jenazahnya. Ini semua akan diminta pertanggungjawaban. Kita punya tetangga, kita punya saudara, kita punya teman. Dia sakit, nggak ditengok oleh kita. Padahal kita sempat. Padahal tidak musim corona umpamanya. Lain halnya kalau musim yang tadi ya, musim corona ada kekhawatiran banget gitu. Nah, itu Bapak kita bahwasanya sudahkah kita memberikan hak-hak mereka sesama muslim? Kalau kita belum memberikan hak mereka, jangan pernah kita meremehkan, merendahkan kepada mereka. Itu. Walaupun dia mungkin ibadahnya kurang, walaupun dia mungkin tukang maksiat, jangan pernah meremehkan dan merendahkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Baik. Ya. 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 Baik. 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 Yang pertama, ketika nonis karena sudah hidup di lingkungan orang-orang muslim, mereka udah lanya biasa. Astagfirullah, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Kadang-kadang bismillah, kadang-kadang. Ada nonis ya, kadang-kadang bismillah. Kalau mereka membaca itu, ya udah biarin aja. Mereka membaca itu, biarin. Bukan urusan kita. Mereka membaca subhanallahnya bukan karena ibadah. Kira-kira niat ibadah enggak dia membaca subhanallah? Niat zikir enggak? Enggak, jadi enggak usah kita pedulikan. Sama aja dia dengan mengucapkan hal-hal yang lain. Gitu. Beda dengan kalau orang muslim. Kalau orang muslim baca subhanallah, dia zikir gitu. Jadi kalau ada orang non-muslim mengucapkan hal-hal yang zikir-zikir semacam itu, biarkan. Enggak usah kita hiraukan. Bukan urusan kita. Itu urusan dia. Dan dia juga tidak mendapatkan pahala dari zikirnya itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika mereka mengucapkan salam kepada kita. Mereka mengucapkan salam kepada kita. Salam dia nyampe enggak? Enggak nyampe. Doa dia nyampe enggak kepada kita? Assalamualaikum. Apa dasar dia mendoakan kita? Dia meminta keselamatan kepada Tuhan siapa? Dia percaya enggak kepada Tuhan kita? Kan Tuhannya bukan Tuhan kita. Kalau dia mendoakan kita, berarti dia minta. Kalau kita mengucapkan salam kepada sama muslim, Assalamualaikum, artinya semoga Allah Tuhanku memberikan keselamatan kepadamu. Maka wajib kita jawab. Kalau orang non-muslim, dia mengucapkan salam kepada kita, dasarnya apa? Dia minta keselamatan, mendoakan kita, doa itu kan kepada Tuhan.
Kita nggak bisa memberikan keselamatan. Kita doa itu kepada Tuhan, kepada Allah. Untuk Allah agar memberikan kepada orang itu, kepada teman kita, kepada saudara kita. Gitu. Maka dia telah berbuat baik. Kalau orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, kebaikan apa tidak? Bukan kebaikan. Maka kita nggak harus jawab, nggak harus balas. Karena dia berdoanya kepada siapa? Gitu. Kalau kita membalasnya, justru kita menganggap membenarkan Tuhan dia. Gitu. Jadi kalau dia mengucapkan salam kepada kita, ya udah biarin saja. Ya, niat dianya menghormati kita, tapi dia itu meminta. Ini kan urusan ibadah ya. Ini salam itu urusannya ibadah. Beda kalau urusannya mau amalah. Kalau urusannya mau amalah, ada nonis ngasih makanan kita kepada kita, kita balas. Ada nonis ngasih bantuan kepada kita, kita balas bantu dia. Harus itu. Kan tadi nonis nggak pernah ngasih kepada kita, dia sakit, tengok. Kita sakit nggak ditengok oleh dia, tapi dia sakit kita tengok. Tunjukkan keluhuran agama kita, gitu. Nah, tapi kalau urusannya sudah ibadah, salam itu ibadah. Dia doanya kepada siapa? Emang salam itu bukan dia yang mengucapkan salam kepada kita, tapi dia itu meminta kepada Tuhannya dia agar supaya Tuhannya dia mendoakan kepada kita, memberikan rahmat kepada kita. Tapi rahmatnya dari mana? Apakah dari Tuhan kita kah? Wong dia nggak percaya kepada Tuhan kita, gitu. Apakah dari Tuhan dia? Kita nggak tahu. Makanya ini nabi. Kata Nabi, jangan jawab. Jadi dasar yang utamanya itu hadis. Dasar yang utamanya itu adalah perintah Nabi, jangan dijawab. Gitu. Kalau terpaksa harus dijawab, maka jawablah waalaikumsalam. Gitu. Waalaikumsalam. Kalau terpaksa. Tapi tidak dianjurkan. Dianjurkannya jangan dijawab. Cuman kalau kita merasa nggak enak banget, baru kita. Gitu. Padahal bagusnya itu nggak usah dijawab. Udah tanya kabarnya, kamu gimana? Boleh dengan menggunakan bahasa Arab. Ke nonis umpamanya, antum gimana nih kabarnya nih? Boleh. Antum apaan? Kamu. Gitu. Boleh. Gitu. Jadi kalau bahasa boleh. Tapi kalau sudah doa itu peribadatan. Umpamanya kita didoakan. Dulu pernah ada seorang tokoh datang ke gereja, kemudian didoakan oleh pastor dan jemaat gereja tersebut. Didoakan, semoga Tuhan memberkati ini. Nah, kita aminkan nggak? Nggak usah. Jangan diaminkan. Kalau kita mengaminkan, berarti kita mengakui Tuhan dia. Nggak boleh. Kalau didoain mah, udah diam aja kita. Urusan dia itu mah. Kita juga nggak boleh ngelarang dia mendoakan kita, silahkan. Tapi kita jangan mengaminkannya. Kalau kita mengaminkannya sama dengan kita mengakui Tuhan mereka. Kalau kita mengakui Tuhan mereka, berarti musyrik. Kita percaya kepada Allah, tapi percaya juga kepada Tuhan yang lain. Boleh. Kalau terima kasih boleh, terima kasih. Tapi jangan jazakumullah khairul jaza gitu. Oh, kalau doanya nggak usah kita terima kasih dengan doanya, nggak usah. Itu pengakuan gitu. Nah, ini pembeda kita. Kalau sudah masalah akidah, kita sudah jelas lakum dinukum waliyadin. Dia ke gereja silahkan, nggak boleh kita ganggu. Dia beribadat silahkan, nggak boleh kita ganggu. Jangan dihalang-halangi. Pokoknya nggak boleh. Natalan, pokoknya disegel, itunya gereja disegel, nggak boleh kita ganggu. Biarkan, itulah toleransi, gitu. Tapi jangan kemudian kita masuk ke gereja, kita ikut mengucapkan selamat hari Natal lah, sholawatan di dalam gereja lah, kemudian macam-macam gitu, nggak boleh. Itu pengakuan itu. Jadi kita menghormati itu sebatas itu tadi. Menghormati sebatas kita tidak mengganggu peribadatan mereka. Gitu. Dan kita tidak boleh menjelek-jelekan. La tasubbu, tidak boleh kita menghina
atau mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, gitu. Jadi kita jangan caci maki Tuhan-Tuhan mereka. Kalau kita mencaci maki Tuhan mereka, mereka pun akan balas mencaci maki Tuhan kita, gitu. Jadi kita jangan caci maki, udah biarkan. Tapi kita tidak boleh masuk di dalamnya. Kalau urusan duniawi, urusan sosial, kita harus, bukan boleh, harus kita baik kepada mereka. Lapar, ada nonis datang kepada kita, Ibu, saya lagi butuh uang, pinjam uang, kasih. Dapat pahala kita ngasih pinjaman kepada orang nonis. Ibu, saya butuh makan, kasih makanan. Kita lagi mulu dan nih umpamanya lagi bagi-bagi berkat nih, Jumat berkah. Ada nonis, Jumat berkah datang umpamanya, bagi dong, boleh nggak saya itu? Boleh, kasih. Sedekah juga sama kepada mereka. Gitu. Tapi kalau sudah agama, urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Ada batasan. Baik. Ya. Ya. Jawabnya terima kasih saja ya. Jangan ada doanya. Terima kasih atas kunjungannya. Itu kan kebaikan dia. Terima kasih atas kunjungannya, nengoknya, terima kasih. Itu kita berterima kasih. Gitu. Hah? Nanti mah nggak usah diaminin ya. Kalau yang kemarin mah nggak apa-apa, karena kan nggak tahu. Ya makasihnya niatnya makasih atas kedatangan dia gitu, kunjungannya, nengoknya gitu, bukan atas doanya. Kita nggak butuh doa mereka, karena mereka berdoanya bukan ke Tuhan kita, ke Tuhannya dia. Udah nggak apa-apa, yang udah mah udah, itu mah zaman jahiliyah gitu ya. Zaman kita belum tahu gitu, nggak apa-apa. Yang kita belum tahu nggak apa-apa, tapi sekarang alhamdulillah sudah tahu. Karena sekarang itu sedang digiring, masyarakat kita sedang digiring ke hal kekufuran. Sedang digiring ke kekufuran secara nasional itu. Itu. Makanya kita harus ngaji itu seperti itu biar kita tahu. Kalau hal semacam ini di pesantren kita dulu itu bukan sesuatu yang aneh ya. Karena itu udah sangat melekat di dalam akidah kita bahwasanya nggak usah kita aminkan doa daripada orang non muslim gitu. Tapi mungkin di masyarakat umum kalau didoakan kita aminkan juga. Padahal kalau kita aminkan berarti kita seakan-akan mengakui Tuhan mereka gitu. Ya. Ya terima kasih aja gitu. Terima kasih aja gitu. Iya, terima kasih aja gitu. Ya. Jadi terima kasih atas perhatian mereka gitu. Terima kasih atas perhatian mereka. Dan kita doakan juga semoga dia mendapatkan hidayah. Nah, jadi doa itu satu. Kalau kepada nonis, dia yang diperbolehkan satu doa. Doa supaya mendapatkan hidayah. Nabi sendiri kan berdoa kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Artinya, Nabi berdoa kepada Allah agar salah satu dari kedua Umar ini masuk Islam. Itu boleh kita mendoakan orang non-muslim agar mendapatkan hidayah, agar masuk Ada orang non-muslim, baik orangnya, suka ngasih perhatian kepada kita. Doakan agar mereka dapat hidayah.
Jadi kalau salam kepada non muslim itu salamnya kan gini. Assalamu ala manit tabal huda. Assalamu ala manit tabal huda atau waalaikumsalam ala manit apa? Jadi salamnya itu kan assalamu ala manit tabal huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah. Orang iya, boleh kalau seperti itu. Seperti Musa. Nabi Musa datang kepada Firaun. Firaun kan kafir. Nabi Musa mengucapkan salam, tapi bukan assalamualaikum. Assalamu ala manit taba'al huda. Keselamatan untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk ataupun hidayah. Tapi mending kita diamkan, setelah jangan kita jawab, tapi kita doakan, ya Allah, semoga dia diberi hidayah gitu. Cukup dengan bahasa kita aja. Gitu. Mungkin cukup ya. Mungkin cukup. Cuman 2 berarti ya dapatnya sekarang. Alhamdulillah dapat 2. Semoga kita bisa mengamalkannya, sedikit-sedikit kita bisa mengamalkannya, dan kita dijauhkan dari fitnah akhir zaman ini, dan semoga Allah senantiasa bimbing kita sekalian untuk senantiasa mengikuti dan menjalankan syariat-syariat agama Allah. Semakin hari kita semakin cinta kepada Allah, semakin semangat melaksanakan ibadah, dan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Walafu minkum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.